Saya sekarang berada di tengah hutan, kebun adik saya. Hari ini kami gotong royong membuat jalan untuk melangsir buah sawit dari kebunnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi, maksud saya refreshing ini ada dua makna, atau saya menggabungkan secara langsung, yaitu aktivitas mencari hiburan dengan menikmati pemandangan alam yang ada di mulai dari perjalanan tadi sampai di kebun ini. Yang kedua yang saya maksud refreshing di sini adalah kebersamaan, gotong royong bersama saudara, menjalin kekompakan, menjalin kebersamaan. Itulah refreshing yang menurut saya paling indah. Ada yang tahu nggak rutenya ke kebun? Ya sambil jalan-jalan lagi di oke. Kacang ini. Aku tuh jalan. Karena waktu itu ke kiri harusnya ke kanan. Nah, oke. Oh lewat pakai surat. Sekarang kita mau ke tempat camping ke kebun atas. Camping kan? Oke. Kita melalui jalan ini kurang lebih 500 meter, kita akan belok ke kanan jalan batu. Oke. Kalau direm Ya kita jungkir balik. bannya apa? Ngesot dia. Baru jatuh. Itu yang Kalau- bikin orang jatuh. Kalau bisa Tapi kalau nggak direm bannya tetap meluncur. putar. Ayo kita berenang gentak. Alhamdulillah nyampe. Sahabat. Waktu itu terakhir aku kesini nggak sahabat betul loh. Alhamdulillah sampai. Sampai di pulau. Saya kencang. Saya sekarang berada di tengah hutan, kebun adik saya. Hari ini kami gotong royong membuat jalan untuk melangsir buah sawit dari kebunnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi, maksud saya refreshing ini ada dua makna, atau saya menggabungkan secara langsung, yaitu aktivitas mencari hiburan dengan menikmati pemandangan alam yang ada di mulai dari perjalanan tadi sampai di kebun ini. Yang kedua yang saya maksud refreshing di sini adalah kebersamaan, gotong royong bersama saudara, menjalin kekompakan, menjalin kebersamaan. Itulah refreshing yang menurut saya paling indah.
pas lewat untuk persiapan sholat zuhur. Saya mau mandi ke sungai kecil tadi ya. Untuk meraih sebuah hasil yang baik itu tidak lepas dari berawal dari pikiran yang baik atau mindset yang baik. Karena itu sebelum bertindak hendaknya kita harus mempelajari dulu apa yang mau kita kerjakan. Saya sempat pesimis teman-teman, karena saya alhamdulillah memiliki lahan sawit ya, tidak luas alhamdulillah, tapi ya itu sudah tertanam dan sudah mulai bisa dipanen buahnya. Tapi karena alasan kesibukan ya, pekerjaan saya di pendidikan, akhirnya kebun saya itu sempat terbengkalai, pohon sawitnya tidak berkembang karena hutan rimbun. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan tentang pentingnya investasi, karena investasi itu intinya bagaimana kedepannya kita itu memiliki income, pemasukan, meskipun kita sudah tidak mampu lagi bekerja, entah itu karena usia lanjut, entah itu karena naudzubillah karena gangguan kesehatan. Tapi ini semestinya tidak terjadi, karena kesehatan juga bagian dari investasi yang harus kita pelihara dari sekarang. Nah, katakanlah seperti itu, ada masanya kita tidak kuat bekerja, tapi ketika kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita, uang kita untuk mengelola kebun, misalnya kebun sawit yang kayak satunya, insya Allah suatu saat nanti ketika masanya saya tidak lagi bisa bekerja, saya masih insya Allah masih bisa punya pemasukan. Nah, maka saya mau mengajak teman-teman juga mulai berpikir, jangan habiskan waktu kita untuk mencari finansial yang sifatnya yang mana jika kita sudah tidak mampu bekerja, kita sudah tidak bisa punya penghasilan lagi, atau kalau kita sakit sudah tidak bisa punya pemasukan lagi. Contoh ya, kita seperti saya menjadi pengajar atau karyawan di perusahaan ya, dan seterusnya yang sifatnya bukan milik kita secara independen. Nah, oleh karena itu teman-teman, tempuhlah cara untuk mengais rezeki dengan cara berinvestasi. Dimulai dengan investasi leher ke atas, belajar terus, jangan berhenti belajar, baik dengan orang yang berpengalaman langsung atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana itu dapat kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita ke depannya. Ya, ini sangat penting ketika kita punya aset, ide, pemikiran, pengalaman tentang usaha. Ketika kita diberikan usaha, maka kita langsung siap untuk mengelolanya dengan baik. Berbeda ketika orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya skill, ketika diberikan atau dia mendapatkan dana yang banyak, belum tentu dia bisa langsung menjalankan usahanya. Kedua, investasi properti ya, yang sifatnya jangka panjang.
tadi sudah saya sebutkan perkebunan, saya lupa tadi tanah ya. Kalau punya uang banyak maka langsung investasikan ke tanah, beli tanah luas ya. Kalau dia di pinggiran jalan raya ya beli tanah luas lalu buat kapelingan, insya Allah itu sangat bermanfaat ya. Kemudian kalau dia berupa perkebunan, mulai dari sekarang rawatlah kebun Anda, rawatlah kebun kita semua, investasikan waktu kita, tenaga kita di awal merintis. Ya Allah, pengorbanan yang sekarang kita lakukan bisa kita nikmati di masa yang akan datang, bahkan sampai ke anak cucu kita. Demikian vlog kali ini, semoga menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa memiliki modal ini, investasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.